Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Wuju Mary ini? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Ketika melihat Mary, Wuju segera mengeluarkan jurus tangannya, memberikan Mary isyarat untuk pergi dari sana. Untung aja Mary mengerti dan langsung ngibrit bersembunyi. Setelah melihat Mary pergi, Wuju juga segera menarik Sang Hyun pergi. Meskipun tante dan sepupu Wuju bingung dengan semua ini, mereka tetap lega Wuju pergi meninggalkan mereka. Karena ternyata Mion serta Ungsu bertekad untuk memberikan sesajen kepada salah satu rekan bisnis perusahaan yang tinggal di kompleks tersebut. Malam itu, Wuju dan Mary teleponan. Wuju menjelaskan kalau tadi siang Mary diminta pergi karena ada kerabat Wuju di sana. Wuju juga mengungkapkan kalau urusan mereka sudah selesai sampai di sini. Keesokan harinya, nenek Wuju diperiksa kesehatan oleh Jin Kyung. Melihat kesehatan nenek Wuju yang menurun, Direktur Yun yang adalah ayah Jin Kyung menasihati nenek Wuju agar lebih menjaga kesehatannya. Kemudian nenek Wuju menanyakan apakah Jin Kyung sudah punya pacar. Tanpa ragu, Direktur Yun menjawab kalau Jin Kyung masih menyukai cinta monyetnya dari dulu. Tentu saja maksudnya adalah Wuju. Mendengar pengakuan itu, nenek Wuju sangat senang menerima Jin Kyung sebagai menantunya kelak. Sementara itu di perusahaan bakery, Pak Ko menemui Pak Jang yang adalah paman Wuju. Pak Ko melaporkan kalau perusahaan J Consulting sepertinya menggelapkan dana. Padahal perusahaan bakery sudah banyak mentransfer dana ke J Consulting agar J Consulting membangun pabrik bakery di Amerika. Mendengar laporan dari Pak Ko, raut wajah Pak Jang tiba-tiba berubah. Dia bertanya siapa saja yang sudah tahu tentang hal ini. Pak Ko menjawab kalau hanya dirinya aja yang tahu. Sebagai tanggapan, Pak Jang meminta agar Pak Ko merahasiakan hal ini dari siapapun, sementara Pak Jang yang akan membereskannya. Sepertinya Pak Jang ada hubungannya dengan perusahaan J Consulting. Sedangkan Mary, dia terus berusaha mencari tempat hunian baru. Tapi karena harganya yang terlalu mahal, Mary pun tidak sanggup membayarnya. Mary lalu menghubungi teman dekatnya yang bernama Gyeonghwa. Namun sayangnya, Gyeonghwa sekarang sudah masuk ke militer. Jadi Mary nggak bisa numpang tinggal bersamanya. Kemudian saat sedang berjalan-jalan, Mary menemukan brosur sebuah motel. Karena tidak ada pilihan lain malam itu, Mary pun pergi ke motel yang tertera di brosur. Meskipun Mary sangat tidak suka dengan kamar yang terlihat kotor, Mary tetap bertekad tinggal di sana sampai 3 bulan terlewati. Karena kan rumah mewah baru bisa dijual setelah 3 bulan. Keesokan harinya, Mary mendatangi seorang dokter di sebuah klinik untuk urusan pekerjaan. Setelah selesai, Mary berpapasan dengan Jin Kyung dan mereka pun jadi ngobrol bersama. Jin Kyung kemudian menyinggung tentang keanehan Mary yang Jin Kyung ketahui dari Wuju. Jin Kyung menyebutkan kalau Mary meminta Wuju menjadi suaminya. Mary tentu terkejut. Nggak menyangka Wuju menceritakan hal tersebut kepada Jin Kyung. Jin Kyung lalu menyatakan kalau dirinya dan Wuju memang sangat dekat. Secara mereka berdua adalah teman dari kecil. Mary pun segera mengkonfirmasi kalau perkataannya itu hanyalah bercandaan aja. Kemudian Mary pergi ke perusahaan bakery untuk presentasi tentang desain barunya. Tentu saja Mary presentasi di hadapan Wuju dan tim marketingnya. Seluruh tim marketing sangat puas dengan desain yang Mary presentasikan. Setelah selesai, Sunhee mengajak Mary untuk makan malam bersama dengan tim marketing. Ketika makan malam itu, Won-suk, Sunhee, serta Sejong tiba-tiba membahas tentang pernikahan dan bagaimana mahalnya harga apartemen di Korea. Pembicaraan mereka pun akhirnya berujung pada undian hadiah rumah di Toserba Beauty. Untuk mengalihkan pembicaraan tersebut, Mary berinisiatif menuangkan minuman kepada semua orang, mengajak mereka bersulang. Setelah itu, Wuju berinisiatif mengantar Mary pulang, karena Mary sudah terlihat cukup mabuk. Wuju takut Mary keceplosan ngomong yang enggak kan, seperti kejadian dulu itu. Akhirnya, mereka pun tiba di motel tempat Mary menginap. Wuju bahkan membopong Mary ke kamarnya. Tapi di depan kamar, Mary yang mabuk tidak berhasil menemukan kunci kamarnya. Karena itulah Wuju memanggil penjaga motel untuk membawakan kunci cadangan. Setelah Wuju meletakkan Mary ke tempat tidurnya, Wuju tidak sengaja melihat penjaga motel seperti terlihat nafsu menatap Mary yang sedang tertidur. Wuju pun segera menegur penjaga motel itu, yang membuat penjaga motel segera pergi meninggalkan kamar Mary. Kemudian saat Wuju hendak pergi dari motel itu, Wuju menyadari kalau kunci mobilnya terjatuh di kamar Mary, sehingga Wuju pun menelepon ponsel Mary. Tapi Wuju segera terkejut karena mendengar teriakan Mary di telepon. Dengan segera, Wuju kembali ke dalam motel dan menuju ke kamar Mary. Wuju terkejut melihat penjaga motel yang sudah berada di kamar Mary, dan bahkan seolah-olah menyentuh Mary. Tanpa berpikir lagi, Wuju langsung menghantam penjaga motel sampai hidungnya berdarah. Tentu saja, itu adalah salah paham. Yang terjadi adalah Mary menumpahkan mie panas yang dibuatnya, hingga melukai kaki Mary. Kemudian penjaga motel membawakan kotak P3K untuk membantu Mary merawat kakinya yang melepuh. Tapi akibat kejadian ini, Mary diusir dong dari motel. Penjaga motel mengembalikan seluruh deposito Mary. Di luar hotel, Wuju mengoceh karena Mary masih jam makan di malam hari gini. Mendengar ocehan Wuju, Mary jadi kesal. Mary menjawab kalau dirinya sangat kelaparan, karena tadi saat makan malam tim, Mary nggak makan sebab takut tagihan Wuju akan membengkak.
Setelah mendengar penjelasan Mary, Woo-ju jadi gak enak hati, yang membuat Woo-ju mengantar Mary ke rumah mewah Toserba. Woo-ju lalu meminta agar Mary menjaga dirinya, agar gak ketahuan oleh Sang-hyun. Secara kan rumah mereka tetanggaan. Mary berjanji untuk tinggal di rumah itu tanpa ketahuan. Sementara di perusahaan bakery, Pajang menghampiri Pak Ko yang hendak pulang. Dengan ramah, Pajang memberikan sebuah botol minuman kepada Pak Ko. Namun sepertinya Pajang sudah memasukkan obat di dalam minuman Pak Ko, yang membuat Pak Ko mengalami kecelakaan mobil malam itu. Bener kan, si Pajang ini jahat. Sepertinya dia juga deh yang menghabisi orang tua Woo-ju. Keesokan harinya di Toserba, Sang-hyun menghadap atasannya si Sung-woo. Sang-hyun menginfokan kalau minggu depan Sung-woo harus mengunjungi pasangan pemenang rumah mewah. Sung-woo tentu sebel banget dengan jadwal tersebut. Kunjungan ini pun segera disampaikan ke Mary, yang tentu saja membuat Mary mulai kelabakan lagi. Sementara di perusahaan bakery, Nenek Woo-ju syok setelah mendengar laporan dari Pajang tentang Pak Ko yang telah meninggoy akibat kecelakaan mobil kemarin malam. Tapi karena kesehatan Nenek Woo-ju juga sedang tidak baik-baik saja, Pajang menawarkan dirinya saja yang pergi ke rumah duka. Sore itu, Sang-hyun mengikuti kegiatan klub larinya. Saat sedang berlari, Sang-hyun teringat bagaimana Sung-woo teramat sangat merendahkan Sang-hyun, yang membuat Sang-hyun menaruh dendam kepada Sung-woo. Malam itu di rumah mewah, Mary tidur dengan tidak menyalakan satu lampu pun, karena Mary kan nggak mau sampai ketahuan tinggal di sana. Tapi ketika sedang tidur, Mary diganggu oleh nyamuk, sehingga Mary mencoba memukul nyamuk tersebut dengan menepuk kedua tangannya beberapa kali. Nah, karena rumah mewah itu sudah sangat smart, tepukan tangan Mary membuat lampu di kamar itu menyala. Tentu saja, Mary sangat panik dengan apa yang terjadi. Maka karena itu, Mary segera mematikan lampu. Tapi karena pencahayaan di rumah itu agak berbeda dari rumah pada umumnya, alhasil Mary malah membuat lampu di rumah itu menjadi mati hidup, semacam lampu clubbing lah gitu. Yang jadi masalah adalah hal ini dilihat oleh Sang-hyun dari luar, karena kebetulan Sang-hyun baru saja pulang ke rumah. Ketika Sang-hyun melihat lampu rumah Mary menyala, Sang-hyun segera mendatangi rumah Mary, berniat memberikan dokumen dari Toserba. Mary makin paniklah melihat wajah Sang-hyun ada di depan rumahnya. Tapi karena sudah kepergok, mau nggak mau Mary keluar menyambut Sang-hyun. Setelah Sang-hyun memberikan dokumen kepada Mary, Mary meminta agar Sang-hyun membantunya perihal lampu. Sang-hyun menjelaskan kalau ada sensor suara di rumah tersebut. Hanya dengan menepuk tangan aja, lampu bisa dimati-nyalakan. Setelah urusan lampu selesai, Sang-hyun bertanya di mana suami Mary. Mary menjawab kalau Woo-ju sedang kerja lembur. Namun Sang-hyun nggak berhenti di sana. Dia bertanya lagi, apakah benar Woo-ju tinggal di rumah itu? Karena kan nggak ada mobilnya. Barang-barang Woo-ju pun tidak terlihat di rumah tersebut. Mary menjawab kalau barang-barang suaminya ada di lantai atas dan belum sempat dirapikan. Mendengar itu, Sang-hyun pun berhenti bertanya dan menegaskan kalau minggu depan Sung-woo direktur Toserba akan datang berkunjung. Karena masalah ini, Mary akhirnya menelepon Woo-ju dan menceritakan semua kejadiannya. Apakah Woo-ju akan kembali menyamar menjadi suami Mary demi inspeksi Toserba? Ternyata Woo-ju mengusulkan agar mereka berdua melakukan foto pernikahan. Jadi keesokan harinya, Woo-ju serta Mary berfoto bersama, supaya foto itu bisa dipajang di rumah mewah. Namun setelah selesai berfoto, Woo-ju malahan tidak sengaja bertemu dengan Sejung, yang membuat Woo-ju kembali masuk ke ruangan foto pernikahannya bersama Mary. Woo-ju menjelaskan kepada Mary kalau ada Sejung di luar sana. Tapi karena situasi sungguh mencekam, di mana Sejung terus mencari Woo-ju bahkan sampai masuk ke ruangan, Woo-ju pun akhirnya meminta izin mencium Mary. Mary cukup terkejut dengan tindakan Woo-ju, tapi membiarkannya. Namun Sejung terus memanggil Woo-ju. Karena itulah Mary sekarang yang balik berinisiatif mencium Woo-ju. Hihi, baru juga episode 3 ya. Udah pada nyosor aja nih. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.